Selamat datang semuanya. Kita punya materi yang luar biasa menarik untuk sesi eksplorasi mendalam hari ini. Kita akan membedah setumpuk riset akademis dari University of Bath. Ya, yang diterbitkan tahun 2021 itu kan? Betul, disusun oleh Mukherjee, Larkin, dan Corbett. Fokus utama kita hari ini adalah mengupas tuntas sisi gelap dari ekosistem finansial digital. Secara spesifik, skema Ponzi cryptocurrency. Dan kita bicara tentang skala yang sangat masif di sini. Sangat masif. Ada penipuan senilai 6 miliar dolar, lalu ada taktik manipulasi yang bisa dibilang murahan ya, kayak pakai foto palsu bareng keluarga kerajaan Inggris. Belum lagi studi kasus tentang gimana jutaan dolar bisa menguap dari dompet digital Anda cuma gara-gara satu salah ketik di perambau web. Oke, mari kita bedah ini. Apa sebenarnya tujuan utama dari riset ini dan kenapa kita harus benar-benar peduli? Nah, alasan utamanya adalah karena kita sedang berhadapan dengan evolusi ancaman yang sangat presisi. Saya tahu banyak dari Anda yang mendengarkan saat ini mungkin berpikir, saya cukup melek teknologi kok untuk menghindari penipuan. Anda tahu cara kerja internet, tapi riset ini justru menyoroti bagaimana skema High Yield Investment Program atau HYIP modern itu Udah beda cara mainnya ya? tepat, mereka tidak lagi mengandalkan paksaan atau bujuk rayu kasar. Skema ini dirancang khusus untuk memanipulasi celah psikologis kita, terutama di era di mana kita secara konstan dibombardir oleh kelebihan informasi dan tentu saja FOMO, rasa takut tertinggal. FOMO itu bahaya banget sih. Dan untuk paham gimana penipuan ini bekerja sekarang, kita perlu melihat ke belakang sebentar. Yang bikin saya takjub saat baca riset ini, meskipun Charles Ponzi itu bikin skema ini terkenal di tahun 1919, ternyata format serupa udah tercatat di Amerika Serikat sejak tahun 1872. Konsep dasarnya tidak pernah berubah dari dulu. Iya, Anda ambil uang dari investor baru untuk bayar untung ke investor lama. Tapi sekarang, teknologi kripto dan internet udah mengubah mekanisme klasik ini jadi monster yang disebut peneliti sebagai smart Ponzi's. Dan pergeseran ke smart Ponzi's ini adalah lompatan yang radikal. Kita bukan lagi membicarakan sosok karismatik yang membujuk Anda di ruang rapat mewah, kita bicara tentang barisan kode komputer yang dieksekusi secara otomatis di jaringan global. Riset ini kasih contoh yang gamblang banget dari India di tahun 2018. Oh, kasus Amit Bardwaj itu. Iya, Bardwaj. Dia berhasil menyedot sekitar 300 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Mekanismenya sangat terstruktur. Dia menjanjikan pengembalian investasi atau ROI sebesar 10% selama 18 bulan. Dan itu didistribusikan lewat jaringan MLM, multi-level marketing yang rapi. Terus ada juga sindiket di Belgia dan Prancis yang meraup 6 juta euro dengan iming-iming profit 35%. Janji 35% itu aja sebenarnya udah harus jadi alarm keras buat siapapun. Tapi kenyataannya orang-orang tetap nyetor uang mereka ke sana. Yang menarik di sini adalah bagaimana faktor makroekonomi itu punya peran besar dalam membutakan rasionalitas investor. Kalau kita lihat data di sekitar November 2020, kapitalisasi pasar kripto global itu nembus angka 575 miliar dolar. Uang yang luar biasa banyak. Luar biasa, dan ketika Anda punya volume uang sebesar itu yang bergerak dengan volatilitas ekstrim, ditambah media yang terus-menerus mempublikasikan cerita tentang miliarder Bitcoin dadakan, itu menciptakan sebuah ekosistem ilusi yang kuat. Batas antara imbal hasil yang nggak masuk akal dengan keajaiban teknologi baru itu jadi kabur di mata investor. Mereka lihat tren lalu tiba-tiba ROI 10% sebulan itu terdengar wajar. Itu poin yang tajam. Lingkungan makro itu seolah ngasih validasi ke janji-janji palsu mereka. Dan ini bawa kita ke salah satu kasus paling gila di dokumen ini. Kisah Ruja Ignatova. Dia ini dikenal luas sebagai Crypto Queen. Tahun 2014, dia meluncurkan OneCoin. Yang skalanya fantastis itu. Ya, dari luar kelihatannya kayak koin alternatif biasa yang siap menyaingi Bitcoin. Tapi kenyataannya, itu cuma skema piramida global senilai 4 miliar dolar. Dan metode yang dipakai OneCoin untuk menipu korbannya itu benar-benar bertumpu pada ketidaktahuan publik tentang cara kerja blockchain yang sebenarnya. Kripto yang sah itu kan dapat nilainya dari utilitas dan pergerakan pasar terbuka. Tapi OneCoin ini, Ignatova dan timnya, secara harfiah cuma mengubah angka-angka di dalam basis data internal mereka sendiri.
Cuma diketik ulang angkanya. Betul, mereka mengklaim nilai OneCoin meroket sampai 598%. Dari 0,50 euro naik jadi 29,95 euro per koin. Padahal nggak ada pasar publik, nggak ada buku pesanan, nol transparansi. Itu murni gelembung halusinasi yang diprogram supaya terus naik, biar investor merasa mereka mendadak kaya di atas kertas. Mereka cuma ngelihat layar dan merasa kaya. Dan yang bikin kasus OneCoin ini makin bikin geleng-geleng kepala adalah respons dari institusi yang seharusnya mengawasi. Otoritas Jasa Keuangan Inggris, FCA, sebenarnya udah mendeteksi kejanggalan ini dan mereka sempat ngeluarin peringatan resmi di tahun 2016. Tapi OneCoin nggak panik kan? Sama sekali nggak. Mereka malah pakai jutaan dolar dana hasil tipuan itu untuk nyewa firma humas Cellgate dan sebuah firma hukum top di London. Taktik intimidasi hukum ini sangat efektif, sampai-sampai FCA akhirnya mencabut peringatan tersebut. Itu adalah kegagalan institusional yang sangat fatal. Ini membuktikan bahwa saat skema kejahatan kerah putih udah nyentuh skala miliaran dolar, mereka bisa beli perisai reputasi dan nekan regulator. Tapi tentu aja, kebohongan sebesar itu akhirnya runtuh juga. Saudara laki-laki Ignatova akhirnya ditangkap di Los Angeles dan menghadapi ancaman hukuman 90 tahun penjara. Sementara si Crypto Queen sendiri hilang tanpa jejak. Dari koin palsu ini, ResetBet beralih ke variasi penipuan lain yang gak kalah manipulatif, kasus BitClub. Di sini kerugiannya mencapai 722 juta dolar. BitClub ini narasinya agak beda. Alih-alih jual koin fiktif, mereka jual saham di mining pools atau kolam penambangan kripto. Ya, mereka meyakinkan korban bahwa uangnya dipakai untuk membiayai operasi komputer bertenaga tinggi yang menambang kripto baru. Dan sekali lagi, ini adalah eksploitasi terhadap kerumitan teknologi. Proses penambangan itu mahal dan rumit. Jadi sangat masuk akal bagi orang awam untuk sekedar nyeton modal dan biarkan pihak lain yang ngurus teknisnya. Praktis aja gitu mikirnya. Tepat. Tapi investigasi membuktikan pendiri BitClub sama sekali tidak membeli peralatan penambangan tambahan dari uang itu. Ada programmer Rumania, Silviu Balaci, yang akhirnya ngaku bersalah. Tugasnya di skandal ini sederhana banget tapi fatal. Dia secara manual mengubah kode di sistem agar layar pengguna menampilkan lonjakan penghasilan penambangan sebesar 60%. Ini teater digital murni. Teater digital. Definisi yang pas banget. Dan kalau kita bicara soal teater kebohongan, ada satu bagian di riset ini soal reinkarnasi penipuan. Ini tuh mirip film horor di mana penjahat utamanya bangkit lagi dari kubur. Ingat skema Ponzi raksasa di Rusia era 90-an bernama MMM? Yang mencuri 1,5 miliar dolar itu? Ya, yang menghancurkan tabungan 5-10 juta orang Rusia. Nah, di tahun 2011, MMM ini bangkit lagi dengan nama MMM Global. Dan kali ini, mereka numpang di gelombang popularitas Bitcoin. Operasional MMM Global ini sangat pantas analisis. Mereka belajar dari kegagalan masa lalu dan manfaatin desentralisasi supaya nggak gampang diblokir pemerintah manapun. Mereka pasang ambang batas partisipasi 10.000 dolar. Lalu mereka mematok kurs internal yang absurd. 1 BTC sama dengan 1 Mavro. Dan menjanjikan imbal hasil 30% per bulan. Ada satu taktik psikologis yang brilian di sini. Mereka sukses menciptakan ilusi zero sum payoff. Coba kita bedah sedikit soal itu. Gimana ilusi zero sum ini bekerja di mata para korbannya? Gini, di sistem keuangan normal, kalau grafik keuntungan selalu konsisten naik tanpa koreksi, itu kan mencurigakan. MMM ngakalin ini dengan merancang algoritma dashboard mereka agar arus masuk dan keluar dana terlihat seimbang dan dinamis di layar. Seolah-olah ada pergerakan pasar yang sehat. Betul sekali. Ilusi kesetimbangan ini bikin korban merasa sistemnya punya likuiditas stabil. Dan itu sangat meyakinkan. Sampai-sampai antara tahun 2014 dan 2016, perputaran dana harian di jaringan mereka sempat tembus 150 juta dolar. Disinilah bagian yang sangat menarik. Karena inovasi untuk nipu ini ternyata jalan bareng sama inovasi teknologi aslinya. Riset ini ngutip studi dari Bartoletti dan Chain yang fokus pada platform Ethereum. Kita tahu, Ethereum punya fitur smart contracts, kontrak pintar yang mengeksekusi transaksi otomatis tanpa perantara. Ternyata, inovasi ini jadi taman bermain baru buat penipu. Itu karena smart contract itu buta secara moral. Dia cuma ngejalankan apapun kode yang ditulis di dalamnya.
Studi tadi membedah beberapa kontrak pintar seperti Rubixi dan Luni Lottery. Skema ini masuk kategori chain-shaped schemes. Konsepnya sederhana, Anda kunci modal Anda, katakanlah 1 IT, ke dalam kontrak itu. Aturannya dipampang ke publik bahwa Anda bakal dapat uang Anda berlipat ganda setelah ada peserta baru yang nyetor setelah Anda. Dan karena kodenya terbuka, orang mikirnya itu sangat transparan dan aman dong. Transparansi yang sangat menipu. Aturannya memang jelas, tapi matematika dasarnya menjamin kegagalan absolut buat mayoritas pesertanya. Kebutuhan akan peserta baru itu tumbuh eksponensial, jadi aliran modal pasti akan kering. Angkanya sangat mengerikan. Tingkat pengembalian dana di Luni Lottery itu cuma 0,18%. Astaga. Dan di Rubixi cuma 22%. Sebuah studi bahkan memperkirakan 45 dari 54 kontrak Ethereum yang dianalisis itu murni skema Ponzi pintar. Realitas matematika yang kejam ya. Dan seolah matematika belum cukup buruk, kita juga melihat taktik visual yang konyol tapi sukses besar meraup ratusan juta dolar. Riset ini ngebahas bursa CoinCap di Korea Selatan tahun 2018. CEO mereka, Kang Seok Jung alias Cash King, bawa kabur 384 juta dolar. Dia janjiin untung 200% dalam 1-2 bulan. Dan tahu detail paling menggelikannya? Foto palsu itu. Ya, mereka memalsukan foto CEO lagi bareng Presiden Korea Selatan untuk dongkrak kredibilitas. Ini bukti betapa gampangnya orang kena bias otoritas. Di tengah histeria dan FOMO, investor nggak repot-repot memverifikasi foto itu. Mereka lihat presiden, mereka lihat janji 200%, dan logika rasional langsung mati. Kang akhirnya dihukum 16 tahun penjara, tapi uangnya udah menguap di pasar gelap. Dan taktik manipulasi foto ini seakan jadi buku pedoman wajib karena ada Raksasa Plus token dari China. Skala penipuan mereka itu 6 miliar dolar antara 2018 sampai 2020. Mereka mikat korban pakai foto pertemuan palsu antara Pangeran Charles dan pendiri mereka, Leo. Maksud saya, gimana bisa orang lihat foto Pangeran Charles dan mikir ini rekomendasi investasi kripto yang solid? Otak kita cenderung ambil jalan pintas saat kelebihan informasi. Tapi dampak makroekonomi dari plus token inilah yang jadi sorotan utama riset. Saat komplotan plus token ini mulai mencairkan dana mereka, menarik uang tunai sekitar 34 juta dolar, tekanan jualnya luar biasa masif. Efek dominonya pasti meri. Sangat. Tindakan mereka langsung bikin harga Bitcoin global anjlok dari 10.000 dolar jadi 8.000 dolar pada September 2019. Jutaan investor di seluruh dunia yang nggak tahu apa-apa soal plus token harus menanggung kerugian karena ulah satu sindikat. Skema ini benar-benar jadi resiko sistemik. Untungnya, di kasus plus token ini ada kabar baik yang jarang terjadi. Polisi siber China cukup agresif dan berhasil memulihkan 70% dari total dana, itu sekitar 4 miliar dolar, dan menangkap 109 anggota sindikatnya. Tapi masalahnya, sindikat raksasa bukan satu-satunya ancaman. Riset beralih ke medan perang sehari-hari. Ancaman yang mentargetkan Anda, para pendengar, secara langsung lewat bursa palsu, phishing, dan typo squatting. Mari kita bedah data typo squatting ini karena skalanya meresahkan. Riset menemukan 83% bursa kripto sah itu ditargetkan oleh 1.595 domain palsu. Ini kejahatan siber yang sangat elegan karena mengincar kesalahan sepele manusia. Salah ketik. Binance jadi target yang paling sering diserang karena volume mereka raksasa. Antarmuka situs palsunya dibuat persis sama dengan yang asli. Begitu Anda masukkan kata sandi, aset Anda lenyap. Dan ancaman ini juga masuk lewat app clones atau aplikasi palsu di toko resmi. Ada kisah menjadikan Philip Christodoulou yang diangkat di riset. Dia mau unduh aplikasi untuk dompet perangkat keras Trezor miliknya. Dia cari di ekosistem Apple yang terkenal ketat itu, dia unduh aplikasi palsu, masukkan kuncinya, dan langsung kehilangan 17,1 Bitcoin. Itu sekitar 600.000 dolar yang lenyap begitu saja. Kasus seperti ini mengingatkan kita pada rentetan penggelapan bursa kripto historis dari 2011 sampai 2017 yang menelan kerugian total 581 juta dolar. Termasuk tragedi peretasan Mt. Gox tahun 2014 yang menyumbang angka 390 juta dolar sendirian, intinya tidak ada bank sentral yang akan mengganti Bitcoin Philip yang dicuri. Jadi apa arti dari semua ini? Profil orang seperti apa sih yang sebenarnya gampang jatuh ke perangkap-perangkap digital ini?
Analisis demografis di riset ini mungkin mematahkan asumsi banyak orang. Ditemukan bahwa 57,1% pengguna kripto itu berusia 21 sampai 30 tahun. Generasi muda ini sangat melek teknologi, punya pendapatan teratur, tapi mereka sangat toleran terhadap risiko tinggi. Dan data ini juga dikonfirmasi oleh studi dari Jerman. Disebutkan 9,2% populasi Jerman berinvestasi di kripto. Ada contoh kasus ekstrim, seorang pria 38 tahun bergelar PhD. Dia mengubah investasi awal 5.500 euro menjadi 185.000 euro. Meski ini hasil yang sukses, ini dikasih unjuk untuk memetakan siapa yang sebenarnya bermain di arena ini. Kasus pria bergelar PhD itu adalah contoh dari tech hubris, kesombongan teknologi. Banyak korban dari Ponzi pintar ini adalah individu terpelajar yang merasa literasi digital mereka bikin mereka kebal penipuan. Studi lain pada pengguna di Eropa dan Amerika Utara menemukan 88% korbannya adalah pria berusia 25-44 tahun. Secara teori ekonomi, demografi ini memang punya bias terlalu percaya diri pada investasi berisiko. Ironis ya, merasa terlalu pintar untuk ditipu justru bikin mereka jadi target empuk. Oke, mari kita rangkum pembelajaran penting dari riset University of Bath ini. Skema Ponzi di dunia kripto pada dasarnya masih memanfaatkan skema piramida tradisional kayak MLM. Tapi, mereka mengawinkannya dengan anonimitas dan lambatnya regulasi pemerintah. Secara umum, tingkat pemulihan dana dari penipuan ini sangatlah rendah. Oleh karena itu, pelindung terbaik Anda bukanlah regulasi yang seringnya datang terlambat, melainkan edukasi. Memahami kalau ada janji imbal hasil yang gak masuk akal itu jebakan. Dan selalu memverifikasi aplikasi atau URL sebelum Anda mentransfer kekayaan Anda. Itu adalah kunci mutlak. Benar sekali. Kewaspadaan penuh. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada satu pemikiran yang ditinggalkan oleh batasan riset ini. Kita udah bicara soal dampak finansial dan kejahatan cyber, tapi kita tahu operasi mata uang digital, khususnya yang seperti Bitcoin, itu mengonsumsi energi listrik yang luar biasa besar. Oh, jejak karbonnya. Tepat. Bayangkan ini, jika skema-skema Ponzi pintar di jaringan komputer ini terus beroperasi, menstimulasi jutaan transaksi palsu dan penambangan ilusi semata-mata demi menipu orang, coba bayangkan, berapa besar jejak karbon tak kasat mata dan kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari sebuah kejahatan yang bahkan tidak menciptakan nilai ekonomi nyata sama sekali. Itu perspektif yang bikin merinding sih. Listrik yang terbuang sia-sia hanya untuk menjalankan mesin penipuan. Anda, para pendengar, ini adalah pertanyaan besar yang patut kita renungkan bersama. Terima kasih sudah ikut membedah informasi hari ini bersama kami. Kami harap Anda tetap kritis, selalu waspada sebelum mengklik apapun, dan mari kita pikirkan teka-teki lingkungan tadi hingga pertemuan eksplorasi mendalam kita berikutnya. Sampai jumpa.